Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa untuk di pelajaran sejarah budaya Islam. Kita akan belajar bersama dan sama-sama belajar. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang analisa soal-soal yang berkaitan dengan sejarah budaya Islam. Dan di kesempatan ini materi kita adalah materi di kelas 7 untuk semester ganjil ya. Baiklah, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, tetap semangat dalam belajar sejarah supaya kalian bisa cerdas belajar dari sejarah. Kita langsung menuju ke nomor 1. Kita lihat di nomor 1 tentang dakwah syariah yang dilakukan Nabi Muhammad. Ini bukanlah soal yang hot nomor 1 ini ya, bukan masuk ke dalam kategori higher order thinking skill, tapi ini hanya masalah tentang minimal pemahaman ya, minimal pemahaman bahwa dakwah syariah itu merupakan apakah strategi, apakah hasil, apakah materi, apakah tempat. Tentu kita menganalisis soal nomor 1 bukanlah hasil ya, bukan juga materi, bukan juga tempat, tetapi yang namanya dakwah syariah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah strategi dakwah. Baik, itu sudah jelas ya. Nomor 2 sekarang, alasan Nabi Muhammad menjadikan kota Yathrib sebagai tujuan hijrah. Kota Yathrib itu sekarang kota Madinah gitu ya. Apakah Yathrib memiliki banyak sastra, atau ada hubungan kerabat dari jalur Abu Thalib, atau ada ikatan persaudaraan dari jalur Abdul Muthalib, atau karena Nabi sudah diangkat sebagai rasul? Nomor 2 ini jawabannya C. Kenapa? Karena begini, dari jalur Abdul Muthalib berarti kakek Nabi Muhammad SAW, itu sudah ada jalur kekerabatan persaudaraan dengan Nabi Muhammad. Bahkan begini, Nabi Muhammad SAW sudah begitu akrab dengan Yathrib sebenarnya. Kalau kita melihat ya, bahwa ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah juga kan dimakamkannya ya, meninggalnya di mana? Di Yathrib. Kemudian lagi ketika ibunya Nabi Muhammad ya, yaitu Sayyidah Aminah bersama Nabi Muhammad ke Yathrib, juga Sayyidah Aminah meninggal dalam perjalanan dari Yathrib tersebut. Maka dengan begitu dari masa kecil Nabi Muhammad SAW memang sudah akrab, sudah tahu dengan kota Yathrib. Maka dengan adanya hal tersebut, adanya latar belakang sejarah, juga adanya ikatan persaudaraan dari jalur Abdul Muthalib, maka Yathrib menjadi alasan yang tepat untuk Nabi Muhammad hijrah ke sana. Kemudian nomor 3. Nah, ini yang ditanyakan adalah hijrah ya. Hijrah Nabi Muhammad secara peristiwanya gitu kan. Simpulan peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib itu seperti apa? Jawabannya D. Nabi Muhammad membangun Masjid Quba dalam perjalanan hijrah. Kenapa salah? Abu Bakar menentukan perjalanan. Abu Bakar bukan menentukan, tapi Abu Bakar mendampingi perjalanan hijrah. Kemudian yang B, Amir bin Furaihah memilih Ghasur. Tentu yang memilih Ghasur bukan Amir bin Furaihah. Amir bin Furaihah hanya membantu menyukseskan menghapus jejak gitu ya. Kemudian Abdullah bin Uraiqat menghalangi perjalanan hijrah. Tentu tidak. Justru Abdullah bin Uraiqat ini ya, walaupun dia belum menjadi seorang muslim saat itu, Abdullah bin Uraiqat menjadi guide-nya, menjadi penunjuk jalan gitu ya, untuk hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Yathrib. Baik, jelas nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini jenis hijrah ya, yang diikuti oleh para sahabat dan tidak. Kita analisis ya. Hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad tanpa keikutsertaan para sahabat.
hijrah kemana? Nah, ini nomor 4 jawabannya A. Jadi hijrah yang dilakukan itu kan dibagi 3 nih. Satu, hijrah yang Nabi sendiri tanpa ikut para sahabat. Yang kedua, hijrah yang para sahabat tapi Nabi nggak ikut. Dan yang ketiga, hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat sekaligus. Nah, ketika Nabi Muhammad berhijrah tapi sahabat tidak ikut, itu hijrah ke Thaif. Kemudian ketika sahabat saja yang berhijrah tapi Nabi Muhammad tidak hijrah, tidak ikut, itu hijrah para sahabat ke Habsyi. Nah, sedangkan ketika hijrah Nabi Muhammad dan juga keikutsertaan para sahabat, yaitu hijrah ke Yasrib atau hijrah ke Madinah. Maka nomor 4 ini jawabannya A. Oke, jelas? Karena nomor 5 hanya unsur biografisnya, ketokohan yang ditanyakan. Jadi ini hafalan saja. Jadi sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi, Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini penduduk Madinah ya, maka disebut dengan Ansar Al-Ansari. Jadi kalau Abu Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Musa Al-Asy'ari ini hanya sebagai nama-nama sebagai distraction dalam option ini ya, sebagai pengecoh saja. Di nomor 5 jawaban tepatnya adalah D, Abu Ayyub Al-Ansari. Lanjut nomor 6. Pembelajaran yang diambil dari hijrah secara maknawiyah seperti perbaikan akhlak. Hijrah dibagi 2 aspek. Jadi ada hijrah secara makaniyah, al-makan berarti tempat, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Seperti hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Yasrib itu makaniyah. Hijrah sahabat dari Makkah ke Habsyi itu hijrah makaniyah. Nah, sekarang ma'nawiyah. Nah, hijrah ma'nawiyah itu kan ada hijrah fikriyah, ada hijrah sulukiyah ya, ada hijrah i'tiqadiyah. Nah, nomor 6 ini hijrah dalam hal perbaikan akhlak. Nah, dikenal dengan istilah B, hijrah suluk ya. Kalau yang A, hijrah fikriyah kan hijrah pemikiran dari hal negatif jadi positif. Kemudian yang C, hijrah mamlakah, ini hanya sebagai pengecoh saja ya, tidak ada hijrah mamlakah, istilahnya tidak ada ya, hanya sebagai distraction, pengecoh saja. Nah, untuk yang D, hijrah i'tiqadiyah, itu hijrah secara i'tikad, secara motivasi, secara niat gitu ya, berhijrah dari hal-hal yang sifatnya kurang baik menjadi baik. Nah, kalau perbaikan akhlak berarti jawabannya B, hijrah sulukiyah. Nah, nomor 7 sekarang ada satu kasus nih, Ahmad hobinya main game online. Nah, setelah belajar SKI tentang hijrah, ya tinggalkan hobi tersebut karena banyak membuang-buang waktu. Ini sebagai aplikasi teori kalau ini ya. Nah, yang dilakukan Ahmad itu merupakan apa dalam konteksnya hijrah? Maka disebut dengan hijrah syu'uriyah. Syu'ur itu hijrah kesenangan, hijrah hobi gitu. Dari hobi dan kesenangan yang sifatnya hanya buang-buang waktu, kemudian hal yang sifatnya kurang berguna, hal negatif ya hobinya, maka dihijrahkan, dipindahkan ya menjadi istilahnya hijrah syu'uriyah. Oke, sudah jelas nomor 7. Sekarang nomor 8. Nabi Muhammad memberi penduduk Madinah nih, para sahabat yang sudah masuk Islam, mereka disebut dengan orang-orang apa? Orang-orang Ansar ya. Nomor 8 sudah jelas lah. Jadi 8 jawabannya A. Kalau B, muhajirin kan orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, namanya muhajirin. Kalau mutawakilin ya sebagai pengecoh sajalah, mutawakilin ya, wakil gitu. Mutaqaddimin juga D sebagai pengecoh saja, mutaqaddimin. Jadi orang-orang mungkin terdahulu gitu ya, mutaqaddimin. Ini hanya sebagai pengecoh saja. Yang jelas nomor 8 jawabannya adalah A. Lihat nomor 9. Jadi nomor 9 ini kita bicara tentang tokoh-tokoh yang menyukseskan ya, yang menyukseskan hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah atau ke Yasrib.
kan ada informannya, ada penunjuk jalan, ada pendampingnya dan seterusnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah siapa sih informannya. Nah, jadi memata-matai begitu kondisi di luar uasul. Kalau misalnya dikatakan aman ya aman, kalau dikatakan situasinya genting, situasinya membahayakan, dikatakan membahayakan. Siapa tokohnya? Abdullah bin Abu Bakar. Jadi nomor 9 jawabannya D. Abdullah bin Abu Bakar ini berarti kan putranya Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalau yang A, Mu'adz bin Jabal ya, seorang sahabat, tapi ini bukan. Sa'ad bin Abi Waqqas juga seorang sahabat. Abdurrahman bin Auf juga seorang sahabat, tapi bukan informan. Nomor 10. Ini analisa bagaimana sih simpulan kondisi masyarakat jahiliyah, yang disebut jahiliyah ya. Jahiliyah itu kan jahil, artinya kan bodoh, tapi bukan bermakna bodoh bahwa mereka tidak punya ilmu pengetahuan atau mereka tidak berwawasan. Mereka berwawasan, kan mereka juga pandai untuk bersyair dan seterusnya ya, menghitung, berdagang, mereka juga cerdas. Kemudian mereka dengan ilmu-ilmu astrologi ya, perbintangan juga lumayan hebat, bagus. Jadi yang disebut jahiliyah itu seperti apa? Maka jahiliyah nomor 10 ini option D jawabannya, kerusakan akhlak dan keyakinan. Gambaran jahiliyah itu akhlaknya rusak, keyakinannya juga sesat gitu ya. Jadi option A, option B, option C ini salah, yang betul adalah option D. Kita lanjutkan ke nomor 11. Kemudian masalah ini sasaran dakwah Nabi Muhammad pada tahap dakwah rahasia, jadi pada tahap dakwah sirriyah gitu ya. Apakah bangsawan Quraisy? Tentu tidak. Ya. Apakah kaum wanita dan budak? Ini hampir tepat jawaban nomor 11 ini. Tapi yang lebih tepat adalah nomor 11 ini. Jawabannya sahabat dan kerabat dekat. Jadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad itulah mereka yang pertama kali Rasulullah menyampaikan Islam kepadanya. Kemudian kerabat dekat, keluarga dekat gitu ya. Ini pada tahap Rasulullah berdakwah secara sirriyah atau secara rahasia. Lanjut nomor 12. Pada musim dingin berdagang ke Yaman, musim panas kemana? Ini sebagai wawasan yang sifatnya hafalan saja ya. Nomor 12 ini jawabannya adalah A, yang musim panas berdagangnya ke wilayah Syam. Oke, lanjut nomor 13. Kelompok yang paling awal memeluk Islam, istilahnya apa? As-sabiqun al-awwalun ya. Sabiq itu kan cepat, awal, berarti kan ya, kelompok paling cepat, paling awal masuk Islam. Kalau option A, khulafaur rasyidin, tentu bukan. Al-Suffah juga bukan ya, Al-Munadharah juga bukan, hanya sebagai pengetes saja. Nomor 14. Misi utama dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Misi utama ya. Kalau mengangkat derajat juga iya, menunjukkan perbedaan derajat tentu tidak, menegakkan keadilan pasti, dan kesejahteraan juga betul. Tapi misi utamanya yang dibidik pertama kali ketika Nabi Muhammad di Mekah adalah mengajarkan tauhid ya. Jadi akidahnya dulu yang sebagai landasan dakwah. Jadi 14 jawabannya adalah B. Kemudian nomor 15, kegiatan dakwah Nabi Muhammad dipusatkan di rumah siapa? Ada satu sahabat yang rumahnya jadi markas dakwah. Ini dakwah pas Nabi Muhammad secara sirriyah. Itu rumahnya Arqam bin Abil Arqam, atau dikenal juga dengan Ibnu Abil Arqam ya. Kemudian option B, option C, option D ini sebagai distraction atau pengecer saja. Nomor 16. Nah, ini juga
hafalan, tapi sangat bermanfaat nanti untuk kalian bisa memahami fakta sejarah berikutnya dalam konteks dakwah Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu dakwah jahriyah ya. 16 kan jawabannya B ya, dakwah jahriyah. Jadi Nabi Muhammad itu berdakwah tidak semata-mata dengan metode hasil pemikirannya sendiri, tetapi atas bimbingan wahyu. Maka dakwah jahriyah, dakwah terbuka, terang-terangan, itu setelah Rasulullah menerima surat Al-Hijr ayat 94. Jadi setelah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terbuka, maka Nabi Muhammad berdakwah secara jahriyah. Fasda bima tu'mar, gitu kan. Kalau bahasa kita mungkin silahkan sampaikan apa yang aku perintahkan, ya kan. Kemudian nomor 17, dakwah terbuka nih, tantangan di Mekah yang menjadi kuat setelah peristiwa apa? Jadi salah satu peristiwa yang sangat mendukung dakwah secara terang-terangan itu kuat di Mekah ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Umar bin Khattab adalah orang atau tokoh Quraisy yang memang sangat membenci Islam pada awalnya, sangat menentang Islam, gitu kan? Sehingga para sahabat yang sudah masuk Islam sangat takut dengan Umar bin Khattab. Tapi ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam, dialah sebagai benteng pertahanan saat itu. Sehingga dengan adanya Umar bin Khattab masuk Islam, maka menjadi kuat dakwah Nabi Muhammad secara jahriyah di Mekah. Kemudian nomor 18, kita lihat nomor 18. Nah, ini siapa sih sebenarnya tokoh kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad sampai akhir hayat? Jadi tidak sempat masuk Islam ya, tapi menentang. Ya. Kalau Abu Jahal dan Abu Thalib, tentu Abu Thalib tidak menentang. Ya, yang menentang adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab itu ketika masih hidup sudah dinyatakan oleh Allah, tabat yada abi lahab wa tab, dan surah Al-Lahab itu kan tentang Abu Lahab. Nah, jadi seolah-olah ya Abu Lahab itu memang sudah tertutup lah bahwa Abu Lahab itu tidak masuk Islam, sehingga sampai akhir hayatnya dia menentang dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan Abu Sufyan menjelang akhir hayatnya masuk Islam. Kemudian nomor 19, ada satu istilah namanya yang C ya, yang option C, Amul Huzn. Jadi pada tahun ke-10 kenabian, tahun 2 Cita bagi Nabi Muhammad, dan 2 orang keluarganya sebagai pembela Islam meninggal. Ya, jadi Abu Thalib meninggal sebagai pamannya, kemudian Khadijah meninggal sebagai istrinya. Maka disitulah tahun 2 Cita Rasulullah. Maka disebut dengan Amul Huzn. Amun itu tahun ya, huzn itu kesedihan ya. Jadi takut tahun duka cita. Kalau amul jamaah, itu tahun jamaah persatuan. Nanti ini bahasanya kalau amul jamaah ketika umat Islam bersatu di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini bahasan berikutnya di kelas 7 ya. Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Kalau Bai'ah Aqabah, Bai'ah itu perjanjian ya, Aqabah itu di Bukit Aqabah. Yang tepat adalah C, nomor 19 itu. Kemudian nomor 20, sifat mulia yang dimiliki Rasulullah SAW itu sangat mendukung keberhasilan dakwah di Mekah. Mana yang tepat? C, sabar terhadap segala ancaman dan gangguan. Nah, disinilah kita harus belajar dari sejarahnya bahwa ketika ada tantangan, ketika ada rintangan, ketika memiliki sebuah cita-cita, kemudian ingin diraih cita-cita tersebut, maka harus ada kesabaran. Ya, walaupun banyak ancaman, walaupun banyak gangguan, gitu ya.
Nah, nomor 20 C, kemudian nomor 21, Rasulullah sangat peduli terhadap umatnya, sangat peduli terhadap sahabatnya. Ketika para sahabat banyak menerima siksaan dari petinggi-petinggi Quraisy, maka Rasulullah SAW memindahkan ya, atau menghijrahkan para sahabat ke daerah Habasyah atau ke daerah Habsyi. Jadi option A salah, menghentikan dakwah, tidak. Kemudian balas menyerang tindakan kaum Quraisy, itu juga tidak. Dalam berkorban demi keluarganya, ini tidak tepat. Yang tepat adalah memindahkan para sahabat ke Habsyi. Kenapa dipindahkan ke Habsyi? Karena di Habsyi ada satu raja ya. Ada satu raja, walaupun agamanya agama bukan Muslim ya saat itu, tetapi sangat-sangat adil. Jadi tidak menindas orang-orang yang lemah. Maka Rasulullah menghijrahkan para sahabat ke wilayah Habsyi. Kemudian nomor 22, kenapa Rasulullah dakwah ke Taif? Karena A, terdapat suku Bani Saqif. Nah, ini termasuk dalam pertalian persaudaraan dari suku Bani Saqif di mana di Taif, tapi sayangnya dakwah di Taif mengalami kegagalan karena ada hasutan ya dari Abu Lahab, dari Abu Jahal supaya Nabi Muhammad itu diusir oleh orang-orang Taif. Kemudian nomor 23, apa yang dilakukan Nabi Muhammad atau strategi ya ketika telah berhasil mengadakan sebuah perjanjian atau Bai'atul Aqabah yang pertama. Nah, ketika orang-orang dari Yasrib dari Madinah bertemu Nabi Muhammad, kemudian mengikat sebuah perjanjian di Bukit Aqabah, berjanji untuk mengesahkan Allah ya, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan dosa dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad setelah itu mengirimkan ahli dakwah ke Yasrib. Jadi sahabat yang dikirimkan saat itu adalah Mus'ab bin Umair ya, dikirimkan Rasulullah ke wilayah Yasrib untuk membimbing, membersamai, mendampingi, mengajarkan tentang agama Islam. Kalau yang A, Nabi Muhammad langsung ke Yasrib juga tidak. Nabi dan umat Islam hijrah ke Yasrib, iya, tapi tidak terlalu berhubungan dengan pertanyaan ya. Kemudian mengutus Ali sebagai wakil Nabi Muhammad juga tidak. Yang tepat adalah C. Kemudian nomor 24, Nabi Muhammad tidak menyerah ya saat berdakwah walaupun banyak halangan, banyak rintangan. Nah, keteguhan sikap Nabi tersebut merupakan ajaran bagi kita nih, bahwa ketika kita berdakwah, beramal ma'ruf nahi munkar, harus memiliki sebuah sikap atau jiwa istiqomah itu yang akan menjadikan sebuah tujuan akan tercapai dengan istiqomah. Kalau yang option A, khusyuk juga termasuk yang mendukung, tapi tidak begitu berhubungan langsung. Qanaah, kalau qanaah cenderung kepada rezeki atau harta yang diterimakan walaupun sedikit ya qanaah. Jujur ya iya, dalam dakwah harus jujur, tapi juga tidak berhubungan secara langsung. Tapi yang berhubungan secara langsung adalah istiqomah, karena bahasa soal kata kuncinya adalah tidak menyerah gitu kan, ada keteguhan sikap, itu namanya istiqomah. Kemudian nomor 25, sahabat yang diutus Nabi Muhammad untuk membantu dakwah di Yasrib tadi sudah dibahas, jadi namanya Mus'ab bin Umair gitu ya. Kemudian nomor 26, hal yang bisa diteladani dari proses dakwah Nabi Muhammad di Makkah apa? Ini sebuah simpulan untuk menganalisis ya. Berdakwah dengan mengandalkan bantuan tokoh tentu tidak. Berdakwah hanya untuk orang-orang terpilih juga tidak. Berdakwah dengan mengandalkan perlindungan yang kuat juga tidak. Tetapi yang tepat adalah dakwah dengan tahapan-tahapan yang tepat, dengan metode atau strategi yang tepat, itu akan menghasilkan hasil yang tepat juga. 26 jawabannya B. Kemudian nomor 27, bagaimana sih inti perjanjian Aqabah?
Jadi intinya mereka orang-orang Yathrib siap membantu dan menjamin kelanjutan dakwah Nabi Muhammad di mana? Di Yathrib. Maka orang-orang Yathrib yang mengundang Nabi Muhammad untuk hijrah dari Makkah ke Yathrib atau ke Madinah yang namanya sekarang Madinah, dulu namanya Yathrib ya. Baik, nomor 28 tadi sudah dibahas di awal alasan Nabi Muhammad menjadikan Yathrib sebagai tujuan hijrah ya. Jadi ada ikatan persaudaraan dari jalur Abdul Muthalib. Seperti ini soal terulang dari di awal itu sudah dibahas ya. Lanjut nomor 29. Soal nomor 29. Tadi juga sudah ini ya. Jadi ini ada soal yang terulang rupanya. Tadi sudah, bahwa yang tepat adalah Nabi Muhammad membangun Masjid Quba dalam perjalanan hijrah. Kemudian nomor terakhir, nomor 30 nih. Hijrah yang dilakukan oleh para sahabat tanpa keikutsertaan Nabi Muhammad. Nah, ini hijrahnya kemana? Hijrah ke Habsyi. Jadi ke Habsyi itu hanya dilakukan oleh para sahabat, tapi Nabi Muhammad tidak ikut kemana? Ke Habsyi. Di awal tadi sudah disampaikan sedikit ya, bahwa hijrah itu Nabi Muhammad atau konteks hijrah ini, pertama ada hijrah yang hanya dilakukan Nabi Muhammad, sahabat tidak ikut, yaitu hijrah Nabi Muhammad ke Thaif. Yang kedua ada hijrah yang hanya dilakukan para sahabat, Nabi Muhammad tidak ikut, yaitu hijrah ke Habsyi. Dan yang ketiga, hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga keikutsertaan para sahabat, yaitu hijrah dari Makkah ke Yathrib atau ke Madinah. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dalam pembelajaran sejarah. Ingat bahwa belajar sejarah bukan semata-mata menghafal dari aspek geografis ketokohannya, bukan hanya menghafal dari aspek geografis tempat-tempatnya saja, juga bukan hanya menghafal dari aspek kronologis waktu, tanggal, tahun, dan seterusnya. Tetapi belajar sejarah untuk mengungkap ibrah. Ibrah itu mengungkap keteladanan, mengambil hikmahnya, sehingga belajar sejarah akan belajar dari sejarah, sehingga ketika ada permasalahan, ada problem dalam kehidupan ini, bisa diantisipasi, bisa dijadikan solusi dengan belajar sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.